Ada kalanya di dalam situasi atau keadaan ataupun juga masalah, jiwa terasa tertekan, sepertinya tidak ingin berbuat apa-apa, bahkan memuji dan menyembah Tuhan pun. Tetapi Daud memutuskan, sekalipun di dalam tekanan seberat apapun, dia mau tetap segenap jiwa, segenap kekuatan, bahkan segenap akal budinya menyembah Tuhan. Karena di dalam penyembahan, masuk di dalam hadirat-Nya, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk memampukan kita menghadapi situasi di dalam hal apapun juga. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami mau menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku menyembah-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku
hatiku menyembahmu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap jiwaku memujimu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, oh. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, oh, terjadi di sini. Ku mau menyembahmu, ku mau memujimu Tuhan. Apapun yang terjadi, ku memutuskan menyembahmu Tuhan. Segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kami, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu Yesus. Kibarala basyandarala marala marala masyandarala marala marala masye. Yarala basandarala marala 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 masikidarala marala masye. Haleluya, haleluya, haleluya. Kibarala basandarala masye. Kau hadir Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Sembah
sembah dan puji nui takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji nui takhta-Mu. Sembah dan puji nui takhta-Mu. Sembah dan puji nui takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Engkau. Sembah dan puji nui takhta-Mu. Sembah dan puji nui takhta-Mu. Sembah dan puji nui takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dalam Secret Place. Saya percaya 2 hari lagi kita akan merayakan Natal, tanggal 25 Desember. Dan berita pada saat ini adalah menjelang Natal, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan di dalam Matius 1 ayat yang ke-23, dimulai dari ayat yang ke-22 lebih dahulu. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu janji yang melegakan. Setelah melewati masa-masa yang ditulis di dalam sejarah, masa ini disebut the silent years, di mana selama 400 tahun mereka atau bangsa ini atau keadaan pada masa itu memasuki masa-masa kegelapan, atau masa-masa di mana tidak ada firman, tidak ada mujizat, tidak ada penglihatan, tidak ada tuntutan, seolah-olah semua berjalan begitu saja tanpa aturan. Bahkan sejarah juga mencatat bahwa ini adalah masa-masa yang kelam di mana banyak orang kehilangan pengharapan dan mereka melakukan semua itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Satu kehidupan yang tanpa aturan, bahkan mereka semua kehilangan pengharapan akan sesuatu yang jauh lebih baik. Tidak ada di dalam gambaran pada masa itu satu kehidupan yang baik, satu kehidupan yang ideal. Keadilan tidak ada, kesejahteraan tidak ada, yang sejahtera sangat sejahtera, yang miskin sangat miskin, satu keadaan sosial yang sangat tidak mengenakan atau tidak memungkinkan atau jauh dari kondisi yang ideal. Tetapi ketika firman ini turun, ketika malaikat Tuhan menyampaikan berita ini, bahkan terlebih dahulu kepada Zakaria, sebelumnya itu janji akan kedatangan seorang yang akan mendahului Mesias, dan kemudian turun sebuah janji yang diberikan kepada Yusuf bahwa melalui keturunannya, melalui seorang perawan, akan lahir seorang anak laki-laki yang akan disebut memiliki predikat sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, seperti satu malam sunyi yang panjang selama 400 tahun, satu masa-masa yang sunyi, satu masa-masa tanpa pengharapan, tiba-tiba di satu malam yang sunyi, ada berita yang menyukakan, ada berita sukacita yang turun dari sorga kepada Yusuf. Dan itu adalah berita tentang kelahiran seorang pembebas yang kemudian disebut Yesus Kristus. Kata Immanuel yang berarti Allah yang menyertai kita, atau Allah yang berada di dalam kita, Allah yang bersama-sama dengan kita.
itu sebuah pesan yang mengingatkan, yang menyukakan pada saat itu, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak tertidur. Allah itu masih memperhatikan umatnya. Allah itu Allah yang tidak tinggal diam. Mungkin dia kelihatannya selama masa-masa itu masa-masa sunyi di mana Allah seolah-olah tidak menjawab apapun. Tetapi berita Natal adalah berita yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Allah itu memperhatikan umatnya seperti sebuah wake up calling, satu alarm yang keras yang membangunkan dari tidur yang panjang. Demikianlah berita tentang Natal. Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria dengan predikat Immanuel, Allah yang menyertai, memberikan satu kepastian bahwa manusia yang fana itu memiliki pengharapan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan yang singkat pada hari ini, biarlah memasuki masa Natal ini kita dikuatkan kembali. Mungkin selama ini kita mengalami satu masa-masa yang sunyi, masa-masa di mana pada saat kita berdoa seolah-olah Allah tidak mendengar doa kita. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab setiap seruan doa kita. Bahkan pada saat kita menantikan jawaban dengan sangat sepanjang tahun sampai akhir daripada penghujung tahun ini, dari awal tahun kemarin atau 1,5 tahun selama masa pandemik ini, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi saya mau katakan pada hari ini, saya ingin menguatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak lupa akan janjinya. Tuhan itu memperhatikan setiap kita. Berita Natal adalah berita tentang pengharapan, berita tentang sukacita. Kalaupun hari-hari ini kita melewati masa-masa yang sunyi, ingatlah masa yang sunyi itu akan berakhir. Karena Tuhan yang kau sembah itu yang akan menjawab setiap doa dan permohonanmu. Biarlah berita sukacita sepanjang Natal atau menjelang Natal ini membawa satu keyakinan yang kokoh bahwa untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022 di depan kita disadarkan bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah Allah yang Immanuel, yang ada bersama-sama dengan kita, Allah yang menyertai kita. Bukan hanya Tuhan yang sudah melakukan mujizat di masa lampau, tetapi Dia Tuhan juga yang akan menyertai kita hari ini, masa depan kita, hari esok, bahkan di tahun 2022. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebaikannya begitu rupa sepanjang tahun 2022 bagi setiap orang yang percaya dan melekat hatinya kepada Tuhan. Jangan takut untuk memasuki tahun yang baru. Biarlah beberapa hari ke depan ini menjadi satu perenungan buat kita, menguatkan setiap kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak tertidur. Mungkin kita sering menyanyikan malam kudus, malam kudus sunyi senyap gitu ya. Tetapi saya mau katakan ya, itu melambangkan seperti sebuah kesunyian, kesenyapan selama 400 tahun. Tetapi di malam yang kudus itu ada berita yang menggemparkan, bahkan ketika berita atau paduan suara malaikat itu menyatakan kebesaran Allah dan menampakkan pada para gembala pada saat itu, mereka terkaget, mereka melihat satu simfoni dari sorga. Itu seolah-olah Allah ingin menyatakan bahwa aku adalah Tuhan yang tidak meninggalkan umatku. Aku hadir, aku masih ada, aku ada di tahta dan aku akan menyatakan sukacita. Dan biarlah berita sukacita akan Natal itu memenuhi hati setiap kita. Mari saat ini kita merenungkan dan saya ingin mendoakan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena Engkau datang untuk memberikan pengharapan. Berdoa saat ini untuk setiap jemaat-Mu yang sedang melewati masa-masa yang sunyi. Masa-masa di mana Allah pada saat mereka berdoa seolah-olah Allah itu berdiam diri. Seperti Tuhan itu tidak menjawab setiap doa mereka. Tuhan berdoa saat ini kiranya Tuhan menyatakan kasih atas kehidupan mereka. Dan biarlah jemaat-Mu yang hari-hari ini menantikan jawaban doa, bahkan sepanjang 1,5 tahun ini mereka berdoa dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Kiranya Tuhan, Engkau menjawabnya dan memberikan sukacita, karena jawaban doa yang datang itu akan membawa sukacita penuh di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk memasuki tahun 2022,
Kami percaya bahwa pengalaman dengan Tuhan, penyertaan Tuhan itu makin nyata. Pimpin kami Tuhan, untuk masuk dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau secara real yang kami bisa rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini biarlah berita tentang Natal, berita pengharapan itu, berita sukacita itu terus memenuhi hati dan pikiran kami dan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Raja, mari sembah Dia, sembah dan